Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 19 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang tidak jemu-jemu mengampuni. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini 19 Agustus 2022 berjudul Ampunilah maka kamu akan diampuni. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 6 ayat 37 yang berbunyi, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Kasih Tuhanlah yang menarik kita kepadanya, dan kasih itu tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Dia yang tidak diampuni memutuskan saluran satu-satunya yang melaluinya saja ia dapat menerima kemurahan hati dari Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahan, kita dibenarkan tidak memberi pengampunan kepada mereka. Sudah pasti peranan merekalah untuk merendahkan hati dengan pertobatan dan pengakuan. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Betapapun sakitnya kesalahan-kesalahan itu telah melukai kita, kita tidak boleh menyimpan keluhan kita dan simpati kepada diri kita atas luka-luka hati kita. Tetapi apabila kita berharap untuk diampuni atas kejahatan kita terhadap Allah, kita harus mengampuni semua orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi pengampunan mempunyai arti yang lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika Allah memberi janji bahwa Dia akan banyak mengampuni, Dia tambahkan seolah-olah arti dari janji itu melebihi segala yang dapat kita pahami. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Allah di dalam Kristus memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit, halaman 128 sampai 130. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini, agar kita melihat penting sekali untuk memiliki roh mengampuni.
The Youth Instructor, Januari 13 tahun 1898, paragraf 3, berkata, "Tidak ada yang bisa membenci saudaranya atau bahkan musuhnya tanpa menghukum dirinya sendiri." Jadi, terlepas siapapun, temankah, lawankah, jika kita membenci mereka, maka itu sama dengan menghukum diri sendiri. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memiliki roh yang suka mengampuni. Nah, berapa kali kita mengampuni? Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 182 paragraf 1. Petrus datang kepada Kristus dengan pertanyaan, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Para rabi membatasi pengampunan sampai 3 kali. Petrus yang menjalankan pengajaran Kristus sebagaimana yang diduganya mengira hendak menambahkan sampai 7 kali, angka yang menunjukkan kesempurnaan. Tetapi Kristus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi letih dalam hal mengampuni. Bukan sampai 7 kali katanya, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saat Yesus berkata 70 kali 7 kali, Yesus bukan berbicara jumlah, tetapi makna. Angka itu adalah gambaran bahwa kita jangan jemu-jemu mengampuni. Sebab mengampuni itu adalah karakter, yaitu karakter Allah Bapa. Berikut penjelasan Roh Nubuat berdasarkan Alkitab. Christ Object in Coming to the World, Signs of the Times, Juni 27 tahun 1895, paragraf 1 menyatakan, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku," Tuhan menjawab, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Apa yang Yesus nyatakan tentang Bapanya kepada kita? Nyonya White lanjutkan masih dalam artikel yang sama dan kita baca paragraf yang kedua. Berbunyi, "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa.' Kemuliaan Tuhan adalah karakternya yang dinyatakan kepada Musa. Tetapi betapa berbeda representasi dari dirinya yang dibuat oleh setan, bapa segala dusta. Kristus datang untuk menyatakan karakter Bapanya, yang adalah kemuliaan Bapanya, yang adalah nama Bapanya. Dan salah satu karakter Bapa adalah mengampuni. Allah Bapa tidak pernah jemu-jemu mengampuni. Demikian juga dengan Yesus, anaknya. Dia tidak pernah jemu-jemu mengampuni. Sebab Bapa dan anaknya satu dalam karakter. Nah, dikatakan bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya dalam karakter. Bagaimana dengan kita? Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 40 paragraf 2 berkata, sebagaimana Kristus adalah saluran untuk menyatakan Bapa, maka kita harus menjadi saluran untuk menyatakan Kristus. Jadi, sebagaimana Yesus menyatakan karakter Bapanya, demikian juga kita harus menyatakan karakter Kristus. Karenanya, kita pun tidak boleh jemu-jemu dalam mengampuni. Allah Bapa dan anaknya tidak pernah jemu untuk mengampuni, demikian juga kita yang adalah anak-anak Allah di dalam Yesus. Inilah makna dari 70 kali 7 kali. Mengapa penting sekali karakter mengampuni ini? Sebab Membina Kehidupan Abadi halaman 188 paragraf 5 menyatakan, kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Kata sebagaimana dalam kalimat ini bermakna sedang berlangsung atau terus-menerus. Karenanya, kita diampuni bukan karena sudah mengampuni, tetapi karena kita tidak jemu-jemu mengampuni.
inilah pesan penting bagi kita hari ini, bahwa pengampunan menjadi bagian kita bila kita tidak jemu-jemu mengampuni. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 253 paragraf pertama. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Jelas, sebagaimana kita mengampuni, kita menerima pengampunan. Sekarang, bagaimana caranya untuk memiliki karakter yang tidak jemu-jemu mengampuni ini? Sebab kita manusia berdosa, suka mengampuni bukan karakter kita. Kita dapat memiliki karakter mengampuni hanya jika kita menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Ingat nasihat berikut ini dalam Sketches from the Life of Paul halaman 296 paragraf 1. Roh Kristus akan mengerahkan kuasa-Nya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Kesempurnaan karakter adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita, dan salah satunya adalah karakter mengampuni. Jadi, untuk dapat memiliki karakter yang tidak jemu-jemu mengampuni sebagaimana karakter Bapa dan Anaknya, maka kita harus memiliki Roh Anak Allah, yaitu Roh Kristus. Dengan memiliki Roh Kristus, kita memiliki karakter Bapa dan Anak. Dan jika sudah memiliki Roh Kristus, maka manuskrip 11 tahun 1888 paragraf 79 berkata, Dia yang memiliki Roh Kristus tidak akan pernah lelah mengampuni. Singkat, padat, dan jelas. Inilah pentingnya kita memiliki Roh Kristus. Kita tidak akan pernah lelah mengampuni jika kita memiliki Roh Kristus. Dan dengan tidak lelah mengampuni, kita pun menerima pengampunan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami menerima pengampunan sebagaimana kami mengampuni. Sebab mengampuni itu bukan hanya 1 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tetapi tindakan yang tidak jemu-jemu, tidak mengenal lelah dalam mengampuni. Sebab demikianlah karakter Bapa dan Anaknya. Dan kami memiliki karakter Bapa dan Anak tersebut oleh kehadiran Roh Anak Allah. Dan bila mana kami telah menerima Roh Kristus, maka karakter kami dijadikan sempurna, tidak lelah mengampuni menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, kami siap untuk dijemput masuk ke dalam kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.